Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus menopang kita, memelihara kita. Dan kita ada oleh karena pertolongan dan kemurahan hati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih oleh karena kemurahan-Mu kami boleh menjalani hidup ini, menghadapi. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami di pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Karena itu tolonglah kami, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk dapat menerima dan merenungkan firman. Kami mohon tolong ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, satu ayat saja. Saya ambil di dalam Mazmur 37 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi bumi dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sekali lagi, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi bumi dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Saya memberikan judul renungan ini, belajar untuk rendah hati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita, suka dengan orang-orang yang rendah hati. Ganjaran atau balasan atau upah kerendahan hati dari Tuhan itu banyak. Ya. Dalam ayat firman Tuhan yang satu ini menyampaikan kepada kita, orang yang rendah hati itu akan mewarisi bumi. Nah, tentu kita bertanya, apa artinya? Apa maksudnya demikian? Saudara, artinya ialah bahwa ia atau orang yang rendah hati itu bisa lebih menikmati hidup yang sedang dijalaninya di bumi ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersuka di dalam Tuhan. Nah, ayat ini saudara mirip dengan apa yang diutarakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3. Di dalam terjemahan lama di mana Yesus berkata, "Berbahagialah segala orang yang rendah hatinya, karena mereka itu yang empunya kerajaan sorga." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang rendah hati cenderung lebih tahan terhadap stres. Orang yang rendah hati itu tahan terhadap hinaan. Dan orang yang rendah hati itu tidak lupa diri ketika ia dipuji, ketika ia disanjung oleh orang lain. Orang yang rendah hati itu hatinya bersuka cita bukan karena apa yang ia terima dari luar, tetapi ia bersuka cita karena suatu keyakinan yang ada di dalam hatinya. Nah, saudara, apa artinya rendah hati? Saudara, kerendahan hati itu bukanlah sekedar sikap yang menganggap diri penuh kelemahan dan kekurangan. Dan sebaliknya, menganggap orang lain itu penuh kekuatan dan kelebihan. Bukan itu pengertiannya. Saudara, kerendahan hati adalah suatu sikap yang merendah dan terbuka di hadapan Allah. Kerendahan hati menganggap orang lain sama penting dan sama mulianya dengan diri sendiri. Oleh karena itu saudara, orang yang rendah hati ia dengan ikhlas menghormati dan melayani orang lain tanpa merasa hina, tanpa merasa rendah diri. Lebih jauh lagi saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang akan terus-menerus membuka diri untuk dikoreksi dan tidak pernah mengklaim kebenaran sebagai monopoli diri sendiri. Sehingga pada akhirnya saudara, kerendahan hati adalah sikap
membuka diri kepada pertolongan orang lain, dan apalagi terutama kepada Allah itu sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggi hati membuat orang atau membuat seseorang merasa diri terhormat, merasa diri mulia, merasa diri sempurna. Inilah orang yang tinggi hati. Sikap inilah yang membuat seseorang gampang tersinggung karena tinggi hati. Sikap inilah yang membuat seseorang gampang sakit hati, mudah sakit hati. Sikap tinggi hati itu membuat seseorang suka berprasangka buruk. Tinggi hati membuat seseorang rapuh dan membuat jiwa seseorang lemah. Tetapi sebaliknya saudara, kerendahan hati membuat kita tenang. Kerendahan hati membuat hening tetapi tegar bagai samudra yang mengambil tempat yang paling rendah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau saudara dan saya mau menjadi kuat, belajarlah rendah hati setiap saat. Maka kata-kata ketus dan sikap sinis tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Saudaraku, ayo marilah kita terus belajar untuk rendah hati. Walau itu menyakitkan di awal, tetapi melegakan di akhir. Tuhan kita Yesus Kristus mau setiap kita yang percaya kepadanya terus-menerus belajar untuk rendah hati. Dia menyatakan segala kemurahannya bagi setiap orang yang mau belajar rendah hati kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita dan teruslah untuk belajar rendah hati. Sikap rendah hati tampaknya lemah, tetapi sesungguhnya kuat. Sikap rendah hati tampaknya di bawah, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah ia ada di atas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk firman-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan terus-menerus mengajar kami. Dan hari ini Engkau mengajar kami untuk terus belajar rendah hati. Tuhan, tolonglah setiap kami sebagai umat-Mu yang percaya kepadamu untuk mengaplikasikan dan untuk belajar dan terus belajar menghadapi hidup ini dan menjalani hidup ini. Bahkan ketika kami dikoreksi, dikritik oleh orang lain, mampukanlah kami, ya Tuhan, agar kami tetap rendah hati dan tetap membuka diri, apalagi membuka diri kepada Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini untuk senantiasa hidup dalam terang firman-Mu. Berilah kekuatan menjalani hari-hari hidup ini. Berilah jalan keluar dan berilah hati yang senantiasa percaya kepadamu dengan setia. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.